Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Farmasi. Kita akan masuk bab 3 tentang medium pertumbuhan. Jadi sebelum kita mengisolasi mikroorganisme, kita wajib mengetahui medium pertumbuhan. Pengertian dari medium adalah media pertumbuhan mikroorganisme yang mengandung semua zat yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri, antara lain senyawa organik, mineral, dan vitamin. Nah, dengan kata lain, media pertumbuhan ini adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media yang kita buat tersebut. Lalu untuk fungsi dan manfaatnya, media pertumbuhan itu dia sebagai sumber makanan ya untuk mikroorganisme, lalu sebagai penyedia nutrisi, sebagai tempat berkembang biaknya mikroorganisme, dan juga sebagai tempat kita menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di dalam laboratorium. Berikut adalah syarat-syarat dari media. Yang pertama, media harus memenuhi semua kebutuhan nutrien yang mudah digunakan oleh mikroorganisme. Lalu yang kedua, medium tidak mengandung zat penghambat pertumbuhan. Ya. Yang ketiga, media harus dalam keadaan steril. Artinya sebelum ditanami bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lainnya. Lalu yang keempat, media harus memiliki tekanan osmosis dan pH yang sesuai. Karena apa? Karena kalau pH yang tidak sesuai akan mengganggu pertumbuhan bakteri yang akan kita tanam. Berapakah pH-nya yang optimum? pH-nya yang optimum itu adalah 4,6 sampai 7 untuk kondisi optimum pertumbuhan bakteri. Bahan pembuatan medium ada 3. Yang pertama bahan dasar, bahan nutrisi, dan bahan tambahan. Bahan dasar yang digunakan itu ada air, fungsinya sebagai pelarut, ada agar, ya, fungsinya sebagai pemadat media agar yang kita buat. Lalu ada juga gelatin, ya, fungsinya sama seperti agar sebagai pemadat media. Lalu pada nutrisi itu ada beberapa, ya, ada sumber karbon, sumber nitrogen, sumber garam mineral, vitamin, dan bahan alami. Lalu yang terakhir ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini contohnya adalah bahan indikator dan antibiotik. Bahan indikator yang ditambahkan ke medium, ya, dengan tujuan tertentu. Misalnya ada bahan indikator phenol red, ya, ditambahkan untuk melihat perubahan pH akibat produksi asam organik hasil metabolisme dari mikroorganisme tersebut. Lalu kalau antibiotik ditambahkan pada media untuk menghambat pertumbuhan mikroba non target atau kontaminan. Berikut adalah penggolongan medium berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama ada medium alamiah atau medium non sintesis. Ini adalah merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah komposisi yang tidak dapat kita ketahui secara pasti. Contohnya adalah susu, nasi, jagung, kentang, ya. Nah, ini sering kita dapati misalnya nasi, ya, nasi yang kita biarkan dalam 24 jam di ruangan terbuka itu selama 24 jam nanti akan ada pertumbuhan dari bakteri ataupun fungi. Nah, contoh lainnya misalnya ada telur, ya, atau daging gitu, ya, atau ikan, ya, sayur juga kalau kita diamkan selama 24 jam itu akan menjadi medium alami bagi mikroorganisme. Lalu yang kedua ada medium semi alamiah atau medium semi sintesis. Ini adalah merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya adalah PDA, potato dextrose agar, dan TEA. Dan terakhir ada medium buatan atau medium sintesis.
Ini adalah media yang tersusun dari senyawa kimia yang sudah tentu jenis dan takarannya kita ketahui secara pasti. Sudah banyak yang kita gunakan di dalam lab, contohnya ada nutrien agar, mekongki agar ya, lalu ada SDA dan lain-lain. Berikut adalah penggolongan medium berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada medium umum. Ini adalah medium yang dapat ditumbuhi oleh mikroorganisme secara umum, atau dengan kata lain banyak jenis mikroorganisme yang dapat tumbuh di media ini. Contohnya ada Na ya. Na itu natrium agar. Salah ya. Na itu adalah nutrien agar. Nah, ini digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroorganisme yang tidak selektif, khususnya pada bakteri. Lalu berikut contohnya ada PDA ya, potato dextrose agar. Nah, ini PDA mengandung sumber karbohidrat dalam jumlah yang cukup, yaitu dia terdiri dari 20% ekstrak kentang dan ada 2% glukosa, sehingga baik untuk pertumbuhan kapang atau fungi, tetapi kurang baik untuk pertumbuhan bakteri. Baru yang berikutnya, yang kedua ada medium selektif. Ini adalah medium yang komposisinya sedemikian rupa sehingga hanya mikroorganisme tertentu yang dapat hidup. Ya, contohnya itu ada media SSA, Salmonella, Shigella agar, BGLBB, MSA atau mannitol salt agar, mekongki agar, dan MRSA. Nah, berikutnya yang ketiga ada medium diferensial. Ini adalah medium yang digunakan untuk membedakan jenis mikroorganisme yang satu dengan yang lainnya. Contohnya ada media agar darah atau blood agar dan eosin metilen blue agar atau EMBA. Dan yang terakhir ada medium diperkaya. Ini dipakai untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu dan diharapkan memiliki sel yang lebih banyak. Umumnya dipakai sebelum proses fermentasi. Contohnya itu YMA atau yeast malt agar untuk kamir. Berikut adalah contoh dari medium selektif. Yang pertama Salmonella Shigella agar. Perhatikan gambar yang paling bawah itu ada E. coli ya. Dia mampu memfermentasikan laktosa ya, sehingga muncul koloni kecil berwarna merah muda atau merah. Jadi bakteri yang tidak dapat memfermentasikan laktosa seperti Salmonella dan Shigella ya yang di atasnya itu, dia muncul sebagai koloni yang tidak berwarna atau warnanya akan tetap dengan warna dasar dari Salmonella Shigella agar. Tetapi seperti Salmonella dia mampu memproduksi H2S ya, sehingga dia mengubah media menjadi agak kehitaman. Perhatikan dari Salmonella, Petri Salmonella yang nomor 2 ini. Lalu berikutnya ada mannitol salt agar ya. Ini adalah untuk mengidentifikasi bakteri Staphylococcus ya, Staphylococcus. Jadi media ini mengandung garam natrium sebesar 7,5% ya, sehingga media ini menjadi media selektif karena sebagian besar bakteri tidak dapat tumbuh pada konsentrasi garam 7,5% kecuali bakteri Staphylococcus. Jadi selain itu juga MSA ini mengandung mannitol dan indikator pH phenol-red. Perhatikan ini perhatikan di bawah gambar MSA ini kan ada keterangan. Jadi indikator phenol-red inilah yang membuat media ini menjadi media diferensial ya. Jadi MSA itu bisa sebagai media diferensial. Jadi Staphylococcus akan menghasilkan koloni kuning dengan zona kuning karena dapat memfermentasikan mannitol menjadi asam yang kemudian merubah warna indikator phenol-red dari merah menjadi kuning. Oke, berikut ini adalah media selektif diferensial ya, contohnya itu mekongki agar. Jadi ini suatu jenis media yang digunakan untuk identifikasi mikroorganisme.
Jadi dia merupakan medium kultur yang dirancang untuk tumbuhnya bakteri negatif ya, dengan ciri-ciri mampu memfermentasikan laktosa. Perhatikan gambar di bawah ini ya, mampu memfermentasikan laktosa sehingga dia berubah menjadi warna merah. Jadi dia hanya gram negatif yang dapat tumbuh pada media ini dan mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme gram positif ya, bakteri gram positif. Nah, jadi dia dikenal sebagai media selektif diferensial. Nah, jenis mikroba tertentu akan membentuk koloni dengan ciri tertentu yang khas apabila ditumbuhkan pada media ini. Ya, jadi kalau bakteri gram negatif yang ditumbuhkan seperti E. coli ya, perhatikan tuh yang berwarna merah ya, eh, dapat tumbuh dan dibedakan ya dalam kemampuannya memfermentasikan laktosa. Jadi koloni bakteri yang memfermentasikan laktosa dia akan berwarna merah atau pink ya, atau merah bata. Nah, bakteri yang tidak dapat memfermentasikan laktosa ini biasanya bersifat patogen. Ya, berikut ini adalah medium diferensial. Ya, dia pengertiannya memudahkan untuk mengenal koloni dari mikroba yang berbeda. Lalu dia mengandung senyawa kimia yang dapat membedakan secara spesifik jenis prokariotik. Lalu pewarna yang ditambahkan pada media dapat membedakan satu organisme dengan organisme yang lainnya. Nah, ini contohnya ya, media agar darah atau blood agar ya, digunakan untuk membedakan organisme hemolitik dengan organisme non hemolitik. Nah, perhatikan gambar yang berwarna yang merah ini ya, yang sebelah kiri. Nah, warna merah darah ini ya, merah bata ini adalah media aslinya tadinya ya. Tapi setelah ditanami bakteri Streptococcus, nah dia hampir sempurna, dia mampu menghemolisis darah yang ada di dalam media ini. Nah, kita bandingkan dengan E. coli ya. E. coli ini dia mampu dengan sempurna menghemolisis darah, sehingga kita perlu hati-hati dengan namanya bakteri E. coli ini ya, sehingga dia mampu menghemolisis darah. Makanya kalau kita praktikum di lab itu, di lab mikrobiologi, ada baiknya jas lab yang kita gunakan itu langsung dicuci. Lalu setelah praktikum tangan langsung dicuci. Makanya ada himbauan ketika selesai ataupun sebelum masuk lab mikrobiologi, tangan harus dicuci dengan sabun. Oke, berikut adalah penggolongan medium berdasarkan fisiknya. Yang pertama ada medium padat. Jadi medium yang ditambahkan agar sebanyak 1,5 sampai 1,8%. Perhatikan gambar yang di sebelahnya ya. Jadi medium padat pada cawan Petri. Lalu berikutnya ada medium semi padat. Ya, medium ini ditambahkan agar sebanyak kurang dari 1%. Nah, kegunaannya biasanya untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air ya, atau hidupnya itu anaerobik. Nah, dia perlu medium semi padat. Atau juga fungsinya untuk melihat pergerakan mikroba atau motilitas ya, motilitas dari si mikroba yang kita tanam. Lalu yang terakhir adalah medium cair. Medium cair ini medium tanpa penambahan agar. Nah, pada umumnya ini digunakan untuk fermentasi atau perbanyakan fungi ya. Bisa juga ini digunakan untuk bakteri ya, bakteri untuk menguji aktivitas bakteri dalam melawan misalnya atau mendegradasi minyak yang dimasukkan ke dalam medium cair. Jadi ada di dalam medium cair itu ada medium, ada minyak, dan ada bakteri. Apakah bakteri mampu atau tidak mendegradasi si minyaknya itu? Biasanya menggunakan medium cair yang pengamatannya ya, atau yang prosesnya itu dilakukan di inkubator shaker ya, itu kan sudah dipelajari minggu yang lalu.
Berikut ini adalah preparasi medium padat ya, dibagi tiga, ada agar miring, agar tegak, dan agar cawan. Nah, agar miring ini caranya dengan dibuat memasukkan 4 mili medium ya ke dalam tabung reaksi, kemudian disterilisasi pada autoklaf suhu 121 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu dimiringkan ya sesuai dengan sudut kemiringan yang diinginkan, lalu biarkan hingga mengeras. Nah, berikutnya yang kedua, agar tegak ya, agar tegak ini dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 4 mili, lalu diatoklaf. Setelah itu segera disimpan di rak tabung reaksi kalau belum langsung digunakan. Yang terakhir ini ada agar cawan ya. Agar cawan itu dari medium yang kita buat ya, pada awal mulanya dimasukkan ke dalam labu ukur Erlenmeyer ya, Erlenmeyer. Kemudian dilakukan sterilisasi dengan autoklaf. Setelah itu setelah selesai selama 15 sampai 20 menit, tunggu hingga medium tersebut hangat kuku ya, atau sekitar 40 sampai 43 derajat Celcius, dan segera dipindahkan, ini yang maksudnya ini, dan segera dipindahkan ke dalam cawan Petri sebanyak 15 sampai 20 mili. Mengapa ada kata-kata segera? Karena jangan sampai medium yang kita buat itu membeku di dalam Erlenmeyer ya. Jadi kondisinya dia harus mengeras di dalam cawan, sehingga dalam menuangkan ke dalam cawan Petri sebanyak 15-20 mili itu harus segera ya, harus cepat, dan tidak perlu dilakukan atau diukur tepat sekali dia 15 mili baru dituangkan. Nah, itu sudah kelamaan. Jadi kalau perlu ada perkiraan yang jelas dari kita ya, seberapa sih 15-20 mili itu pada cawan Petri. Misalnya setengah dari tinggi cawan Petri itu sudah 20 mili. Jadi bisa dikurangi sedikit dari setengah cawan Petri. Jadi sehingga di cawan Petri itu mengerasnya di cawan Petri gitu ya. Oke, berikut adalah cara kerja dari pembuatan medium pertumbuhan. Yang pertama, timbang medium yang akan dibuat sesuai dengan takaran yang tertera dalam kemasan. Jadi nanti di setiap kemasan medium ya, medium yang dalam bentuk serbuk ya, itu di kemasannya ada tulisan berapa gram yang dibutuhkan dalam 1 liter Aquades. Lalu berikutnya yang kedua, larutkan ke dalam Aquades ya sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Yang ketiga, dilakukan homogenisasi ya. Jadi ini untuk menghomogenkan antara Aquades dengan bubuk media ya. Lalu jika diperlukan dia dilakukan homogennya dilakukan dengan cara pemanasan ya, pemanasan. Jadi kita punya alatnya ya, punya alatnya, pemanasan sekaligus dengan stirrernya atau pengaduknya. Lalu kalau sudah disterilkan ke dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Nah, setelah steril ya, ini tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita misalnya untuk agar miring ya. Kalau agar miring berarti tidak perlu lagi pada tahap 1 kan tadi menimbang medium pada Erlenmeyer ya. Jadi kalau kebutuhannya agar miring pada Erlenmeyer, kita langsung memindahkan sebanyak 4 mili ke dalam tabung reaksi langsung. Kalau untuk agar miring langsung. Jadi yang disterilkan adalah bentuk dalam tabung reaksi. Nah, kalau bentuk dalam cawan Petri, kalau kita tuangkan ke cawan Petri, yang kita sterilkan dalam wadah Erlenmeyer ya, perlu dipahami ya. Jadi kita pindahkan ketika sudah dalam keadaan 40 derajat Celcius tadi ya, hangat-hangat kuku. Kita pindahkan ke dalam cawan Petri sebanyak 15 sampai 20 mili.
Nah, kalau sudah selesai sterilisasi, sudah selesai untuk sediaannya untuk agar miring atau cawan Petri gitu ya. Medium yang telah siap itu misalnya tidak akan segera dipakai, sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Ya, misalnya kalau penelitian sekarang itu kan beberapa semester ini banyak penelitian sudah di laboratorium mikrobiologi. Ini menyebabkan beberapa mahasiswa jadinya antri ya, ada antriannya untuk masuk ke dalam lab ya, laminar airflow. Misalnya kan itu adalah ruangan steril ya untuk isolasi mikroorganisme. Misalnya belum digunakan pada hari itu media itu. Nah, itu bisa kita simpan di dalam lemari pendingin. Nah, yang disimpan dalam lemari pendingin itu bisa berupa cawan Petri ataupun elemen. Nah, kebanyakan mahasiswa itu sehari ini selesai sterilisasi, dia tidak hari ini juga menuangkan ke dalam cawan Petri. Jadi dia bentuk dari Erlenmeyer itu langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, baru keesokan harinya Erlenmeyer dikeluarkan dari lemari pendingin lalu dipanaskan. Ya, dipanaskan baru dituangkan kembali ke dalam cawan Petri. Berikut adalah kemasan dari PDA ya, potato dextrose agar. Nah, dalam kemasan itu perhatikan yang dilingkari merah ini, dia ada petunjuknya. Ya, misalnya 39 gram, perhatikan ya, 39 gram dalam 1 liter Aquades. Ya, lalu di autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Jadi ada petunjuknya di setiap kemasan media-media ini, ada petunjuknya. Jadi petunjuknya ini bisa dalam bahasa Inggris ya. Tuh lihat bahasa Inggris, lalu di bawahnya ada bahasa apa namanya ini, bahasa Jerman, atau di bawahnya ada bahasa Perancis. Jadi kita bisa menyesuaikan mau pakai bahasa apa yang kalian mengerti. Kalau saya pahamnya bahasa Inggris gitu ya. Nah, bahasa Indonesia tidak ada di sini. Oke, berikut adalah rumus pembuatan media ya. Jadi kita tidak selamanya menggunakan 1 liter media ya. Misalnya itu terlalu banyak, mungkin ya terlalu banyak. Jadi kita misalnya kebutuhannya hanya 200 mili. Ini ada contoh soalnya. Dalam pembuatan media PDA, takaran dalam kemasan adalah 39 gram untuk 1 liter. Nah, untuk pembuatan media 200 mili, berapa yang dibutuhkan? Berapa gram yang dibutuhkan untuk membuat 200 mili media PDA? Nah, rumusnya adalah sebagai berikut ya, 39 gram per 1000 mili. Maaf ya, ini ada kesalahan. Dia 1000 mili sama dengan X per 200 mili. Jadi mengingatnya itu gampang ya. Jadi dia 39 gram dibutuhkan dalam 1000 mili sama dengan X. X itu yang akan kita ketahui dibagi dengan 200 mili yang kita butuhkan. Jadi X sama dengan 39 kali 200 dibagi 1000 mili. Jadi yang ditimbang adalah 7,8 gram. Berikut adalah data praktikum yang akan kalian masukkan ke dalam laporan kalian ya, laporan per kelompok. Yang pertama, soal pertama, dalam pembuatan media PDA, takaran dalam kemasan adalah 39 gram untuk 1 liter. Untuk pembuatan media 300 mili, hitung berapa gram media yang harus ditambahkan ya. Jadi mengikuti rumus yang tadi kalian dapatkan berapa gram. Nah, itu kalian olah, kalian bahas di dalam pembahasan laporan kalian itu. Lalu soal yang kedua, dalam label kemasan media MCA ya, McConkie agar, tertera 53 gram bubuk dengan 1 liter Aquades. Jika kita ingin menggunakan 150 mili Aquades, berapakah berat bubuk MCA yang harus ditimbang ya. Jadi ini mengikuti rumus yang sama, nanti kalian masukkan ke dalam laporan. Jadi perhitungan ini harus kalian
pahami betul-betul, karena nanti ini sebagai contoh soal dari UAS ataupun UTS ya, UTS dari praktikum mikrobiologi. Jadi apa yang kalian peroleh dari pembelajaran video ini, kalian coba menganalisa ya, apa yang kalian peroleh, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat. Cobalah kalian menganalisa dan mencobalah untuk menulis di kertas atau menulis di laptop ya, mengetik di komputer kalian. Karena apa? Karena yang kita harapkan itu mahasiswa S1 itu adalah untuk ketajaman menganalisa ya, ketajaman menganalisa. Saya yakin ini kan masih semester 4 ya, semester 4. Nanti ada praktikum lagi semester 5 gitu ya, atau semester 6 gitu. Nah, semakin sering kalian menganalisa, saya yakin nanti di semester 7 itu akan terbukti ketajaman menganalisa kalian. Beda dengan lulusan SMK, beda dengan lulusan D3. Jadi mahasiswa S1 mampu menganalisa gitu ya, menganalisa apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar gitu ya, mampu menganalisa. Oke, sekian praktikum untuk medium pertumbuhan. Kalian bisa membuat laporannya, dikumpulkan minggu depan. Kita akan sambung ke praktikum yang berikutnya. Terima kasih.